Assalamualaikum bunda-bunda, gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga saya doakan gimana pun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, ini udah diperlihatkan kerepotan kita di pagi hari ya teman-teman. Mama saya itu masak menggunakan 4 kompor ya teman-teman. 2 ini di atas, 2 di bawah. Sebenarnya kompornya 2 ya teman-teman, cuman kan tungkunya itu ada 22 jadi 4. Jadi yang di sebelah ini mau menyambal tempe, yang di sebelah sana itu mau numis toge. Jadi pokoknya pagi-pagi itu semua pekerjaan dikerjakan sama mama saya ya teman-teman. Saya itu cuman bantuin aja seperti motong-motong, goreng atau bungkusi gitu ya. Tapi kalau menyayur dan menumis-numisnya itu semua mama saya ya yang ngerjain. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di pagi hari itu semua kerjaan itu memang sangat-sangat ribet ya teman-teman. Jadi ini dimulai sama yang namanya mau nyambel ya, nyambel tempe. Jadi nyambel tempe ini teman-teman benar-benar harus sambelnya itu mateng ya teman-teman. Dan rasanya itu harus benar-benar dirasain ya. Jangan sampai dia kurang manis dan asinnya ya teman-teman. Jadi harus benar-benar dirasain. Dan di samping kompor kanan kiri itu memang dua-dua dipakai ya teman-teman. Berhubung karena kita itu masak pagi, kita kejar waktu, jadi kalau masak itu semua kompor dipakai ya teman-teman. Yang 2 ini untuk satu nyambel, satu nyayur, yang di bawah itu untuk menggoreng dan merebus, seperti itu ya teman-teman. Jadi biar semuanya itu cepat, kalau tidak menggunakan 2 kompor, 4 kompor gini jadinya lambat ya teman-teman. Nah, ini diambil sedikit ya sambelnya, disisahin, baru dimasukkan tempe dan terinya ya teman-teman. Baru kompornya itu kita kecili, baru dioceng-oceng ya teman-teman, dioseng-oseng gitu ya, sampai semua bumbunya, sambelnya itu merata masuk ke dalam tempe-tempenya gitu ya teman-teman. Nah, ini udah siap semua, diaduk-aduk sampai pokoknya merata lah semua bagian tempe itu terkena sama sambel ya. Bisa dilihat ya teman-teman, sebenarnya itu di pagi hari itu repot banget, cuman karena videonya kita lihatkan yang masak gini ya terlihatnya nggak repot ya. Tapi kalau dilihat dari kerjaannya pagi itu benar-benar repot teman-teman. Nah, sebelum diangkat kita rasai dulu ya rasanya itu udah pas atau belum, karena kalau kurang rasanya takutnya nanti salah ya, nggak enak gitu. Jadi kita kasih lagi kalau kira-kira rasanya itu kurang enak. Nah, ini udah pas dan udah diangkat ya sama mama saya sayurnya sambal tempenya ya. Nah, itu sebenarnya di samping saya itu ngerekam juga ya teman-teman, tapi ngerekam sayuran yang di samping aja gitu. Nah, ini penampakan yang udah dibungkusi sebagian sayur ya, dan sayur-sayur yang udah masak sebagian udah kita record gitu ya. Nah, ini tadi tumis toge ya, sambal tempe, daun ubi tumbuk. Kalau pagi-pagi tuh daun ubi tumbuk udah pasti ada ya teman-teman. Nah, ini Pak Su lagi bantuin bersih-bersih di depan, Pak Su nyapu-nyapu ya. Nah, ini kita kompor yang saya bilang tadi di bawah ya teman, yang 2. Yang satu menggoreng, yang satu merebus ya teman-teman. Jadi bisa dilihat lah ya, kita itu di rumah kalau udah di pagi hari pasti ribet banget teman-teman. Berhubung saya itu di rumah cuman berdua ya sama mama ya, yang bisa ngerjain gitu. Jadi kalau yang lain ya ada anak-anak juga sih. Kalau Pak Su pun paling ya di rumah nyapu-nyapu gitu ya, jaga anak-anak dan ganti anak-anak baju, mandi. Memang ya Pak Su lah, kalau Pak Su itu di rumah dia Pak Su lah yang ngerjain rumah, bersih, nyapu-nyapu, mandiin anak-anak saya ya. Pokoknya kalau Pak Su lagi di rumah dia bantu-bantu untuk jaga anak saya teman-teman. Saya jualan, berangkat ke tempat lapak jualan. Mama di rumah ngerjain sisa yang belum masak, sayur-sayurnya, dan nyuci piring, bersih-bersih. Pokoknya gitulah ya. Pakaian juga itu dikerjakan sama mama saya ya teman-teman, karena kan saya jualan di luar, saya yang nungguin jualannya di luar ya.
Nah, seperti ini bisa dilihat saya itu sambil menggoreng ya, merebus, sambil juga membungkusi, sambil juga sebisa mungkin ya mana yang mau dipotongi, mana yang mau dikerjain, pokoknya gitulah ya. Saling bahu membahu di dalam rumah itu. Jadi pekerjaan itu bisa cepat selesai semuanya. Nah, beginilah ya teman-teman, pasti tahulah kalau di rumah itu kalau namanya nyayur, memasak itu pasti ribet ya teman-teman. Karena memang ini salah satu usaha mama saya ya teman-teman di rumah. Jadi memang ini usaha jualan sayur. Setiap pagi jam 7 kita udah standby ada sayur ya teman-teman. Tapi memang sekarang ini agak-agak lambat ya teman-teman. Kadang kita pergi itu udah setengah 8 karena memang makin hari itu makin kemari makin ribet ya teman-teman, dan sayur kita itu makin banyak, jadi yang dimasak itu banyak, jadi siapnya juga agak lama ya teman-teman. Nah, ini saya udah proses pengangkatan ikan dan dimasukkan lagi gitu ya teman-teman. Pokoknya prosesnya itu lama dan memakan waktu ya teman-teman. Nah, ini dilanjut ceritanya, saya udah sampai rumah ya teman-teman. Saya mau menjemuri, kebetulan jemuran tadi belum dijemuri ya teman-teman. Jadi jemuran yang di belakang itu udah penuh karena beberapa hari ini hujan ya teman-teman. Jadi pakaian yang udah semalam itu yang udah mau kering, saya belum kering sih, masih setengah kering, saya geserkan aja ke samping. Baru saya taruhkan lagi yang kosong dengan pakaian yang baru dicuci lagi ya teman-teman. Kenapa nggak saya angkat? Karena memang pakaian yang semalam itu juga belum kering teman-teman. Masih sebagian itu kering-kering pinggirnya gitu, atau di lehernya masih basah, di tangannya itu masih belum kering gitu ya teman-teman. Jadi nggak saya angkat, cuman saya geserkan aja ke samping biar ada tempat untuk pakaian yang lain. Nah, ini satu-satu saya jemurin. Pokoknya ya seperti pekerjaan mak-mak biasa ya teman-teman. Sehabis saya itu pulang jualan di siang hari, nggak siang lah ya teman-teman, saya itu pulang jualan itu sekitaran jam-jam 10 kalau nggak jam 11 gitu ya. Paling lama jam 12 ya teman-teman saya itu pulang. Tapi kalau sayur kalau masih ada itu tetap masih ada yang nunggu di sana ya teman-teman, si mbaknya. Karena kalau udah dari jam 10 itu si mbak udah siap antar online, dia itu duduk nunggu sayur di sana, saya pulang teman-teman. Nah, ini si kakak juga ikut bantuin ya, si kakak Pana. Si kakak Pana itu anak saya yang paling pandai ya teman-teman. Ibaratnya pandai kalau lagi mamanya itu bantu ini jemurin, dia itu tahu teman-teman. Dia bantuin saya jemurin. Pokoknya dia itu orangnya pengertian teman-teman, dan selalu mau tahu apa yang saya kerjakan seperti itu. Jadi kalau saya lagi jemurin, dia itu ikut-ikut jemurin. Kalau saya lagi nyuci, dia ikut-ikut nyuci gitu ya teman-teman. Pokoknya dia itu selalu mau tahu apa yang saya kerjakan seperti itu teman. Jadi kadang saya jualan aja dia sibuk mau ikut ya teman-teman. Kalau kakak Syapana ini ya dari kecil udah kelihatan tuh kayaknya dia itu suka membantu, suka menolong. Ya pokoknya pengertian lah orangnya. Amin, mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman. Kita doakan aja yang baik, yang bagus buat anak-anak kita, ya kan? Nah, ini pokoknya si kakak Syapana itu terus aja bantuin ya teman-teman. Sampai-sampai nanti ada celana yang bakalan nyeret-nyeret, saya ambil langsung ya teman-teman. Karena kan udah dicuci. Aduh, takutnya jadi kerjaan lagi nanti teman-teman. Karena kan dia itu kecil. Tapi saya tidak marahin dia ya teman-teman, karena kan dia anak-anak. Saya tidak marahin, cuman saya ambilkan aja celananya itu. Ya ini tag ini ya. Sampai seret ke bawah ya teman-teman. Jadi saya ambil, saya letakkan lagi di tempatnya. Kalau dia itu terus tuh dia nggak ibaratnya nggak pantang menyerah ya teman-teman. Tuh dia, mak kakak anter ember ya, dia bawa masuk ember ke dalam rumah ya teman-teman, bisa dilihat ya, dia masukkan ember ke dalam rumah. Pakaian yang sudah dijemurin kan udah habis. Pokoknya anak saya yang satu itu luar biasa pandainya ya teman-teman, karena dia memang udah mau tahu aja apa-apa yang saya kerjakan. Nah, ini udah siap. Dan di sini ada Pak Su yang lagi ngikir gergaji ya teman-teman. Gergaji ini mau digunakan untuk boloin parang teman-teman.
Karena suami saya itu salah satu hobinya itu adalah membuat parang ya teman-teman. Untuk buat parang dan juga sarungnya itu. Makanya suami saya kalau di luaran selalu orang tempah-tempah parang beserta sarungnya gitu teman-teman. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.